Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ridha illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal yang menerangkan tentang sesuatu yang haram digunakan dari wadah atau tempat dan sesuatu yang boleh. Wa bada bil awalin faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Mbah Musoneb memulai dengan yang pertama, maksudnya yaitu menerangkan sesuatu yang haram menggunakan ataupun memakainya. Beliau berkata, tidak boleh selain keadaan darurat bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu memakai atau menggunakan sesuatu wadah yang terbuat dari emas dan perak, emas ataupun perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, baik itu walaupun digunakan untuk dibuat alat makan, minum atau yang lainnya. Jadi ke wadah ataupun tempat yang dikhususkan di sini adalah tempat untuk minum ataupun makan juga tidak boleh jika terbuat daripada emas maupun perak. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asah. Demikian juga haram menggunakan sesuatu yang telah disebutkan tadi. Begitu juga haram untuk diambil dari selain daripada menggunakan menurut yang kaul yang asah. Maksudnya yaitu selain menggunakan, yaitu berarti memakai, menggunakan dan yang lain sebagainya. Karena ada sebagian hadis Kanjeng Nabi ngendika, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa inna ma yujarjaru fi batnihi naron min jahannam. Barang siapa minum, man syariba fi ina'in minadh-dhahab wal fiddah, minum dengan menggunakan sesuatu wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, fa inna ma yujarjaru fi batnihi naron min jahannam, maka dia seakan-akan memasukkan dalam perutnya yaitu api dari neraka. Berarti maksudnya tetap haram menggunakan barang yang terbuat dari emas maupun perak. Misalnya wadah, gelas, piring, bokor dan lain sebagainya, itu juga haram untuk digunakan. Ataupun untuk yang dipakai, misalnya seperti halnya sendok,
apa itu cukilan gigi dan sebagainya, itu kalau terbuat daripada emas ataupun perak juga haram. Selanjutnya wa yahramu aidan al-ina al-matliyu bidhabin aw fiddah in hasala min at-tala'i syai'un bi ardihi 'alan nar. Haram juga yaitu wadah yang disepuh dengan menggunakan emas ataupun perak, jika penyepuhan tersebut dihasilkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api. Jadi sepuhan barang ataupun wadah yang disepuh dengan menggunakan emas ataupun perak itu juga haram. Wa yajuzu isti'malu inna'i ghairihima, boleh menggunakan, memakai wadah selain daripada emas dan perak. Ay ghairi dhahabi wal fiddah, maksudnya selain daripada emas dan perak minal awani an-nafisah, dari wadah yang mahal. Walaupun wadah itu mahal, melebihi daripada emas dan perak, lah itu diperbolehkan. Seperti halnya contoh kaina yakutin, seperti wadah yang terbuat dari yakut, mutiara, ataupun apalagi zamrud umpamanya, ataupun yang bahkan yang lebih mahal daripada emas dan perak, itu tetap diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan di sini adalah hanya dua, yaitu emas dan perak. Selainnya itu boleh digunakan baik sebagai alat ataupun sebagai perhiasan ataupun yang lainnya. Maksudnya sebagai tempat wadah ataupun sebagai alat-alat yang lainnya. Jadi alat seperti halnya alat lelahan ataupun alat bermain kok terbuat daripada emas juga tidak boleh. Alat untuk umpamanya kalau ada sikat gigi terbuat dari emas atau perak juga enggak boleh, atau yang lainnya lah. Tapi kalau selain daripada itu, keduanya walaupun itu mahal harganya, walaupun itu lebih berharga, lebih edi dari emas dan perak, tetap diperbolehkan. Contoh di sini kainai yakut, yaitu wadah yang terbuat daripada yakut. Wa yahrumu al-ina al-mudabbab bidabbati fiddatan kabiratan urfan lizinatin. Haram wadah yang ditembel dengan tembelan fiddah, perak. Kalau emas tadi jelas haram, tapi di sini dengan tembelan perak. Kabiratan urfan lizinatin, haram menggunakan tembelan ataupun umpamanya ada wadah atau ada misalnya ya tempat apalah ditembel dengan menggunakan fiddah ataupun seloko ataupun perak. Ini haram dengan niat lizinatin, untuk paes ataupun perhiasan. Tadi untuk hiasan wadah tersebut
kemudian karena mungkin patah ataupun sobek ataupun pecah ataupun yang lainnya sehingga ditempel dengan itu fiddah ataupun seloko perak, maka kabiratan urfan lizinatin di sini hukumnya haram. Tapi sebetulnya di sini ada tafsil. Dalam arti tafsil itu ada perincian hukum. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza. Yaitu tafsilnya gimana? Ketika tembelannya itu banyak dengan niat lihajatin karena memang ada hajat, ya memang ketika pecah ataupun apa itu ya, sompel istilahnya, tidak bisa ditempel kecuali dengan itu fiddah ataupun seloko ataupun perak. Harusnya bisanya ditempel harus dengan menggunakan itu, berarti itu merupakan hajat, maka itu diperbolehkan walaupun tembelannya itu banyak. Tapi walaupun boleh ma'al karohah, makruh, boleh tapi makruh hukumnya. Itu yang pertama. Tafsil yang kedua, bila tembelannya itu kecil, au saghiratan urfan lizinatin kurihat. Kalau tembelannya itu sedikit, ditempel dengan memakai tadi, tapi tujuannya apa? Lizinah, untuk supaya lebih rapi, lebih zinah, pepaes ataupun untuk dihiasi dengan menggunakan itu di sini hukumnya kurihat, makruh. Kemudian lagi hukum yang ketiga, yaitu auli hajatin falatukroh. Kalau tembelannya itu sedikit tembelannya tadi, tapi tujuannya untuk lihajah, memang untuk nempel ataupun untuk supaya agar bisa melekat kembali atau bagaimana lah, supaya cangkir ataupun yang tempel tadi bisa seperti semula keadaannya, maka karena ada hajat tersebut mafala tukrohu, maka tidak makruh. Dalam artian tidak makruh di sini ya boleh-boleh saja. Fala tukrahu. Kemudian wa amma dhabbatu dhahab, adapun tembelan yang berupa emas, jadi menempel dengan menggunakan emas, iku fatahrumu mutlakon, maka mutlak haram. Maksudnya mutlak haram gimana? Tadi sudah disebutkan tembelannya itu banyak, tembelannya sedikit, baik dengan tujuan hajat atau dengan tujuan untuk menghiasi wadah tersebut, maka kalau menggunakan emas itu haram. Kama sohahahu an-Nawawi, seperti halnya yang telah disohehkan oleh Imam Nawawi. Ada suatu cerita, ada dua orang, di mana yang satu itu seorang yang alim, yang satu itu orang yang abid, ahli ibadah. Suatu saat beliau keduanya itu diundang dalam suatu resepsi. Dalam suatu resepsi tersebut, semua hidangan ternyata wadah ataupun tempatnya itu mungkin piring atau dan lainnya berupa emas semua, karena memang ya golongan kaya raya lah. Ini yang si abid ini, dia tahu kalau menggunakan menggunakan emas itu haram, maka dia itu tidak
memakan sedikit pun dari hidangan yang disediakan, karena tempatnya, piringnya ataupun sendoknya itu terbuat dari emas, maka beliau atau dianya yang satu itu, seorang abid itu langsung menghindar ataupun tidak mau memakan hidangan yang telah disediakan. Tapi seorang yang alim ini, karena dia memang seorang yang pandai dalam segi agama, ya sudah tahu kalau memakai atau menggunakan alat yang terbuat dari emas haram. Dengan kecerdasannya beliau supaya tidak ngewongke wong sing wis ngundang, supaya tidak tersinggung lah, beliau itu akhirnya memakai wadah, tapi wadahnya dari roti. Jadi mungkin rotinya roti yang agak lebar atau gimana, kemudian yang lainnya itu diletakkan dalam roti tersebut. Lah, beliau memang tidak ingin mengecewakan si tuan rumah ataupun yang mengundangnya. Nah, inilah sebagai perbandingan antara si abid dengan si alim. Kedua-duanya sama-sama diundang dalam suatu resepsi, tapi yang abid itu kemudian dia tahu kalau ada wadah dari emas, beliau tidak mau makan. Tapi yang si alim tersebut tetap makan, tapi tidak menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Mungkin ini saja yang dapat kami utarakan pada kesempatan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.